pengangkatan calon aparatur sipil negara atau calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K jadi polemik. Tak hanya riuh di publik, beda pendapat juga terjadi antara pemerintah dan DPR soal keputusan bersama yang diambil dalam rapat Komisi 2 DPR. Lalu apa solusi nyata terhadap para CPNS dan P3K yang menunggu kejelasan status mereka? Lengkapnya dalam ulasan Istana bersama saya, Friska Clarissa. Dalam rapat bersama Komisi 2 DPR RI dan Kementerian PAN-RB disepakati pengangkatan CPNS digelar Oktober 2025, sementara P3K diangkat pada Maret 2026. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini mengklaim usulan penundaan pengangkatan CPNS salah satunya mempertimbangkan usulan dari pemerintah daerah. Serta pemerintah sedang menata ASN nasional secara menyeluruh, termasuk mempertimbangkan kuota untuk CPNS. Meski mengusulkan menunda, Rini menyebut pemerintah menjamin CPNS yang lolos tetap diangkat menjadi pegawai ASN. ASN nasional secara menyeluruh dan adanya usulan penundaan seleksi dari beberapa daerah, pemerintah mengusulkan untuk dilakukan penyesuaian jadwal pengangkatan CASN sebagai pegawai ASN dengan perkiraan pengangkatan pada akhir 2025 atau di awal 2026. Memastikan bagi pelamar yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus selesai CASN tetap diangkat sebagai pegawai ASN. Melalui nomor 4 ini mungkin percepatan CPNS P3K, Kementerian menyelesaikan penyelesaian CPNS dan P3K untuk formasi 2024 ini Pak. Pada bulan Oktober 2024. Coba ditambahkan tuh redaksinya tuh. Iya kan? Formasi 2024. 2024 kan? Iya. Ya. Lagi tambahan, Bu. Cukup, Pak. Gelombang protes pun terjadi di sejumlah daerah. Di Kendari, Sulawesi Tenggara, sejumlah calon aparatur sipil negara dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap 1 Provinsi Sultra berunjuk rasa soal penundaan pengangkatan calon ASN dan P3K tahap 1. Dalam aksinya, massa menggelar orasi dan membakar ban bekas di jalan depan XMTQ Kendari. Begitu pula di Lombok, NTB, tak terima penundaan pengangkatan sebagai aparatur negara. Para calon P3K berunjuk rasa ke gedung DPRD NTB Senin siang. Para demonstran merasa dipermainkan, apalagi banyak CP3K yang telah berusia lanjut yang ketika diangkat mereka langsung pensiun. Nah, itu kami rasa itu kerugian buat kawan-kawan. Kerugian sangat rugi sekali, rugi total. Umurku 56 tahun. Hargai pengabdian, jangan seenaknya. Jadi kalau 2026, Bapak di struktural ya? Sudah selesai pensiun. Melihat gejolak di sejumlah daerah, Komisi 2 DPR meminta agar pengangkatan CASN dan P3K dilakukan secara bertahap. DPR mengklaim Kementerian PAN-RB salah tafsir terkait putusan penundaan pengangkatan CPNS. Menurut Komisi 2 yang disepakati dalam rapat adalah paling lambat pada Oktober 2025 untuk pengangkatan CPNS dan Maret 2026 untuk CP3K, bukan serentak. Ya berangsur saja bagi instansi atau bagi daerah yang memang sudah tuntas pemberkasannya dan sudah ada keluar perteknya dari BKN, ya diangkat aja dulu. Gitu. Dasar hukumnya apa untuk mengangkat? Kan kalau untuk pengangkatan CPNS ini kan butuh dasar hukum yang jelas begitu. Kalau bisa Ya, berangsur. Oh, sebenarnya kan undang-undang sudah ada ya kan, undang-undang ASN terakhir 20/2003, lalu peraturan menteri, keputusan menteri ya, termasuk keputusan kepala BKN itu tahapannya kan sudah ada semua. Terakhir akhirnya mereka memutuskan atas dasar pemahaman mereka terhadap kesepakatan kita itu seperti itu. Nah, menurut kita ini kan banyak juga PNS, calon PNS maksud saya, itu kan yang sudah nggak bekerja lagi karena berharap betul 1 April atau 1 Mei mereka bisa. Terima. Menanggapi penolakan keras para calon ASN di sejumlah tempat, Menpan RB Rini Widiantini menjawab singkat telah melaporkan penundaan pengangkatan CASN dan P3K kepada Presiden Prabowo Subianto. CASN dong Bu, jadinya gimana Bu? Keputusan dari Presiden gimana Bu? Akan dilapor Presiden. Tapi gimana sih Bu? Tadi
dengan presiden. Tadi ngomongnya sekolah rakyat. Nah, Ya. tapi untuk CSN sempat dilaporkan nggak Bu? Ya sudah dilaporkan, nanti akan ada. Ya, Mbak. Presiden ya. Sementara Guru Besar IPDN yang juga Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri 2010-2014 Johermansyah Johan mendorong pemerintah segera mengangkat CPNS dan CP3K tanpa penundaan agar tidak berdampak bagi para calon PNS dan P3K secara pribadi dan institusi. Tadi kan kita sudah sama-sama dengar Komisi 2 lewat Pak Zul mengemukakan bahwa batas akhir itu untuk pengangkatan Oktober bagi CPNS dan batas akhir pula pengangkatan untuk CP3K. Jadi harusnya ini yang dipegang sebagai pedoman dan patokan oleh Menpan RB. Kalau enggak, ini Menpan RB ini cara kerjanya amatiran nih Pak Zul. Jadi bukan cara kerja profesional. Nah, kasihan itu dampaknya personal dan dampak institusional. Personal adalah mereka yang tadinya sudah berharap masuk di bulan April, di bulan Maret, di bulan Mei dan seterusnya ya, secara bergelombang dan bertahap. Menurut Kementerian Pan-RB, data per 15 Januari 2025 ada 248.000 lebih CPNS untuk formasi 2024, yakni 114.000 lebih CPNS di pemerintah pusat dan 134.000 lebih di pemerintah daerah. Sementara P3K mencapai 1 juta lebih orang dengan rincian 300.000 lebih di pemerintah pusat dan 716.000 di pemerintah daerah. Jika pemerintah tetap menunda pengangkatan CPNS dan P3K, maka total 1,2 juta orang CPNS dan CP3K akan berstatus pengangguran hingga Oktober 2025 dan Maret 2026. Keputusan bersama antara pemerintah dan DPR semestinya diambil secara bijak untuk menepati janji manis soal pengangkatan CPNS dan P3K yang sedianya dilakukan Maret 2025. Langkah cepat harus diambil agar nasib CPNS dan P3K tak lagi menggantung dan polemik seperti ini tak boleh lagi terjadi. Friska Clarissa, Hanil Rivelino, Kompas TV, Jakarta.